dan Sista, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang listrik statis. Mari kita bahas bersama. Assalamualaikum Mas Bro dan Sista sekalian. Mari kita mulai membahas tentang listrik statis. Kita awali dengan atom terlebih dahulu. Atom adalah suatu satuan dasar materi yang terdiri atas inti atom serta awan atom yang bermuatan negatif yang mengelilinginya. Inti atom terbentuk atas elemen proton yang memiliki muatan positif dan elektron elemen neutron yang bermuatan netral. Bisa kita perhatikan pada video berikut ini. Kita perhatikan, ini adalah nukleus, inti dari atom. Yang merah ini adalah neutron dan yang bermuatan netral, sedangkan yang biru ini adalah proton yang bermuatan positif. Sedangkan yang berputar bergerak ini adalah neutron yang bermuatan negatif, elektron yang bermuatan negatif. Kita perhatikan di sini. Oke. Berdasarkan teori atom, partikel penyusun atom adalah elektron ini yang berwarna hijau ini yang selalu bergerak mengelilingi inti, kemudian proton yang bermuatan positif ini yang berwarna biru, dan neutron yang berwarna netral ini yang berwarna merah berkekuatan netral. Listrik statis adalah kumpulan muatan listrik jumlah tertentu yang tetap atau statis. Ketidakseimbangan muatan listrik dalam maupun permukaan benda. Listrik statis terjadi ketika benda yang memiliki aliran listrik saling berpautan tanpa adanya sumber daya listrik, atau dengan kata lain, benda tersebut dapat menghasilkan proton maupun neutron tanpa menggunakan elemen pembangkit energi listrik. Kita perhatikan video berikut. Kita perhatikan bagaimana kedua plastik ini saling menolak, ini saling menarik karena muatannya berbeda antara muatan positif dan negatif. Ini yang disebut dengan listrik statis yang mengandung kekuatan listrik tanpa disambungkan dengan sumber listrik. Kita lihat bagaimana ujung korek api ini bisa bergerak. Kemudian kita perhatikan bagaimana balon sabun ini tertarik oleh muatan listrik yang disebut dengan listrik statis. Kita perhatikan bola-bola kaca yang digosok, dia bergerak menghindar dari tangan karena adanya kekuatan listrik statis. Aliran air, balon yang menghindar karena adanya kekuatan listrik statis. Elektroskop ini kita perhatikan bagiannya bergerak. Bagaimana kertas ini bisa melayang di udara karena adanya gaya listrik statis. Contoh listrik statis kita perhatikan, kain sutra ini digosok dengan batang kaca, akan terjadi reaksi tarik menarik antara dua benda tersebut. Karena elektron pada batang kaca ini elektronnya berpindah ke dalam kain sutra sehingga muatan pada kaca ini positif. Batang kaca akan memiliki muatan negatif. Kemudian contoh yang berikutnya adalah pada penggaris plastik yang digosokkan dengan kain wol. Kedua benda tersebut memiliki kekuatan netral. Pada saat digesekkan, maka ada perpindahan elektron dari kain wol ke plastik sehingga penggaris plastik ini kelebihan muatan negatif sehingga dia bermuatan negatif. Sedangkan kain wol akan bermuatan positif karena elektronnya pindah ke penggaris plastik ini. Pada saat kertas yang bermuatan netral didekati dengan plastik yang bermuatan negatif,
maka menggaris apakah kertas ini akan tertarik ke dalam plastik. Ini adalah contoh dari listrik statis. Lanjut, induksi listrik. Induksi listrik adalah peristiwa pemisahan muatan listrik pada suatu benda ketika didekati oleh benda yang bermuatan listrik. Kita perhatikan ada dua benda yang dua-duanya bersifat netral. Bila mana kita dekati dengan listrik positif, apa yang akan terjadi? Kita perhatikan pada saat benda positif ini kita dekati pada benda yang netral, maka akan terjadi induksi perpindahan muatan listrik, di mana karena dia sesama positif itu akan saling menolak, begitu didekati maka bagian positif dari benda tersebut akan keluar, sehingga benda yang didekati tinggal elektron yang bersifat negatif. Demikian pula bila mana benda netral kita berikan benda yang berkekuatan negatif, akan menyebabkan elektron negatifnya ini akan menghindar dari benda tadi, sehingga benda semula netral akan menjadi benda positif. Peristiwa perpindahan muatan itu yang disebut dengan induksi listrik. Kita sekarang pelajari apa yang dimaksud dengan elektroskop. Elektroskop adalah alat yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya muatan listrik pada suatu benda. Kita bisa perhatikan video berikut. Tangan kita bersifat netral. Ini benda bermuatan, saat digosok dia bermuatan negatif, sehingga akan menarik, bermuatan positif akan menarik elektron yang ada dalam elektroskop ini. Dia bermuatan positif, dia akan menarik bagian positif daripada elektroskop, sehingga elektroskop akan bersifat negatif. Oke, kita lanjut. Ini adalah elektroskop, terdiri atas bagian kepala elektroskop ini, kemudian ini konduktornya, kemudian ini daun elektroskop, dan ini adalah kaca dinding. Prinsip kerja dari elektroskop adalah pada saat elektroskop netral, daun elektroskop akan tertutup. Pada saat elektroskop bermuatan, baik itu positif maupun negatif, maka daun elektroskop ini akan terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa adanya muatan listrik statis. Ini kita perhatikan di sini bagaimana proses induksi pada elektroskop. Ini adalah kondisi di mana ini netral. Pada saat kepala didekatkan dengan muatan positif, maka bagian yang bersifat negatif, elektron akan menempel ke atas, sehingga kepala elektroskop bermuatan negatif, sedangkan pada bagian daun elektroskop bermuatan positif. Oke, kita lanjut. Medan listrik. Apa yang dimaksud dengan medan listrik? Medan listrik ada daerah yang ada di sekitar benda yang bermuatan listrik yang masih mengalami gaya listrik. Lebih singkatnya, medan listrik adalah suatu daerah di mana gaya listrik masih bekerja. Medan listrik merupakan efek yang timbul oleh muatan listrik dalam suatu benda. Kita perhatikan pada video berikut. Ini adalah garis-garis medan listrik. Ini yang disebut dengan medan listrik. Ini adalah pusat listrik. Ini adalah yang disebut dengan medan listrik. Kita perhatikan di sini terjadinya daerah di mana masih dapat bermuatan pada posisi yang sama, dia akan saling bertolak belakang. Pada bila mana berbeda positif dan negatif, dia akan menarik putaran. Ini berarti positif dan negatif, dia akan saling tarik menarik, dan ini saling tarik menarik. Ini
ruang di sekitar medan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik disebut dengan medan listrik. Semakin jauh jarak benda dengan pusat listrik, maka pengaruhnya adalah semakin kecilnya kuat medan listrik. Ini adalah jarak. Bila mana jarak ini semakin jauh seperti ini, maka kekuatan daripada gaya listrik atau kuat medan listrik akan semakin lemah. Ini adalah rumus untuk kuat medan listrik, di mana kuat medan listrik sama dengan gaya F berbanding dengan gaya tarik antar muatan, atau konstanta dibagi muatan listrik per jarak kuadrat. Kita lihat contoh soalnya. Jarak antara P dengan muatan adalah minus 20 mikrokolom. Berarti jaraknya itu 20 mikro ke arah kiri. Sepanjang 10, kekuatannya 20 mikro, sedangkan jaraknya 10 cm. Tentukan kuat medan listrik dan arah medan listrik. Maka muatan listriknya diketahui, muatan listrik adalah Q sama dengan minus 20 mikrokolom, berarti 20 minus kali 10 pangkat 6 kolom. Jarak antara P dengan muatan listrik adalah 10 cm atau sama dengan 0,1 meter atau 1 kali 10 pangkat minus 1 meter. Maka hubungan konstanta 9 kali 10 pangkat 9 lalu meter persegi kolom persegi. Ditanya berapa besar dan arah medan listrik pada titik P. Kita lihat di sini dengan rumus E sama dengan KQ per R V kuadrat, maka dikatakan bahwa kuat medan listrik sebesar 1,8 kali 10 pangkat 7 N per C. Jadi muatan listriknya bersifat negatif karena dia minus, menuju muatan listrik dengan menjauhi titik P. Kita lanjut. Elektrostatis atau gaya kolom. Gaya elektrostatis adalah gaya yang menarik atau menolak di antara partikel yang disebabkan oleh adanya muatan listrik. Gaya ini disebut dengan gaya kolom atau interaksi kolom. Dinamakan demikian karena Charles Augustin de Coulomb merupakan orang yang pertama kali menjelaskan mengenai gaya tersebut di tahun 785. Ini adalah Charles Augustin de Coulomb. Oke, kita perhatikan di sini. Ini adalah gaya listrik bermuatan positif, ini adalah gaya listrik bermuatan negatif. Oke, ini adalah garis-garis pada gaya listrik. Oke. Bila mana muatannya berbeda, kita perhatikan di sini, maka mereka akan saling tarik menarik. Bila mana muatannya sama, mereka akan saling tolak menolak, saling menjauh. Ini positif dengan positif, dia garisnya adalah menjauh. Negatif dengan negatif, garisnya adalah menjauh. Sedangkan positif dengan negatif, dia akan saling berdekatan. Gaya elektrostatis atau gaya kolom dapat dirumuskan. Gaya sama dengan konstanta muatan listrik pertama, benda pertama, muatan listrik benda kedua dibagi dengan jarak kuadrat dengan gaya elektrostatis. Mari kita lihat video berikut ini. Benda yang bermuatan sama akan saling menolak, sedangkan benda yang bermuatan berbeda akan saling menarik. Itu yang disebut dengan elektrostatik. Gaya kolom. Oke. Nah, contoh soalnya. Dua muatan disusun seperti pada gambar di bawah ini. Ini A dan B dengan jarak 10 cm. Dengan muatan 8 plus 8 mikrokolom benda A, sedangkan benda B minus 5 mikrokolom. Besar gaya listrik yang pada bulan adalah ditanyakan berapa besar gaya listrik dengan konstanta 9 kali 10 pangkat 9. Di mana 1 mikrokolom sama dengan 10 pangkat minus 6 kolom. Nah, pembahasan diketahui muatan benda A 18 mikrokolom, kita rubah menjadi kolom, berarti
8 ke kolom, kita bagi di kolom berarti 8 plus 8 kali 10 pangkat minus 6. Muatan B minus 5 mikrokolom, kita rubah menjadi kolom berarti minus 5 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Konstantanya 9 kali 10 pangkat 9 nano mikrokolom. Jarak antara muatan dan A dan B 10 cm, kita rubah menjadi meter terlebih dahulu. Kita lakukan. Adapun besaran gaya listrik bekerja adalah F sama dengan konstanta muatan A dengan muatan B berbanding dengan jarak. Maka diperoleh besar gaya listrik sebesar 36 Newton. Lanjut, energi potensial. Energi potensial yaitu usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan positif sebesar satu satuan dari tempat yang tak terhingga ke sebuah titik tertentu. Kita perhatikan gambar berikut ini. Dia berupaya untuk memindahkan suatu benda ke tempat yang lain, itu yang disebut dengan energi potensial. Kita perhatikan benda ini dipindahkan ke C. Ini berarti dibutuhkan energi untuk memindahkan benda dari B ke C. Nah, ini rumus energi potensial. Energi potensial sama dengan muatan listrik dibagi jarak. Konstanta kali muatan listrik dibagi jarak. Kita buat contoh soal. Dua muatan disusun seperti gambar di bawah ini. Muatan A adalah plus 9 mikrokolom, muatan B minus 4 mikrokolom. Konstanta 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat C minus 1. Maka diketahui muatan A sebesar 9 kali 10 pangkat minus 6, muatan B sebesar minus 4 kali 10 pangkat minus 6. Dengan konstanta 9 kali 10 pangkat 9. Maka jarak antara muatan A dan B ada 10 cm atau 10 pangkat minus 1 meter. Perubahan energi potensial listrik adalah, kita jawab di sini dengan rumus seperti ini, kita akan dapatkan 32,4 Joule. Maka muatan B bergerak ke muatan A sehingga terjadi energi potensial listrik sebesar 2,4 Joule dan bergerak mendekati bumi keseluruhan gravitasinya. Oke, sekarang kita beralih ke petir. Mengapa terjadi petir? Kita bisa lihat di sini. Ini adalah petir. Nah, penyebab terjadinya petir. Petir terjadi akibat adanya perpindahan muatan negatif menuju kekuatan positif. Menurut pesawat fisika, petir adalah lompatan bunga api raksasa antara dua massa dengan medan yang listrik yang berbeda. Kita perhatikan di sini. Ini namanya petir. Petir bermuatan elektron negatif. Ini yang merah adalah positif, yang biru adalah negatif. Kita perhatikan di sini. Mereka saling berdekatan. Pada saat terjadi awan yang besar, di mana mereka mengalami pemisahan, ini adalah bagian elektron bergerak ke bawah. Elektron ini akan bertemu dengan menara ini mengeluarkan muatan positif bertemu dengan negatif, maka pertemuannya jadilah proses namanya lompatan bunga api atau disebut dengan petir. Kita perhatikan sekali lagi, menara ini mengeluarkan muatan positif proses terjadinya petir. Nah, kita perhatikan di mana awan petir ini mengeluarkan muatan negatif. Ini benda, bila mana didekatkan kepada benda yang netral, maka benda tersebut akan bermuatan negatif. Ini akibat tersambar petir seperti kita ketahui,
karena rumah memiliki hambatan yang besar, maka ketika dilewati oleh elektron dalam jumlah yang besar mengakibatkan rumah akan mengalami kerusakan yang cukup parah. Untuk menghindari hal tersebut, maka diperlukan adanya alat yang disebut dengan penangkal petir, di mana nantinya hasil pertemuan antara muatan positif dari rumah ini akan bertemu dengan muatan negatif daripada awan. Hasil pertemuan sini akan disalurkan melalui kabel ini langsung dinetralkan ke dalam bumi. Itu adalah fungsi konduktor dari petir ini, perangkap petir ini, sehingga petir tidak akan merusak rumah ini. Ketika rumah terinduksi oleh awan yang bermuatan negatif, maka muatan negatif tersebut akan berjalan melalui kawat ini dan terus dinetralkan, dimasukkan ke dalam bumi untuk dinetralkan, sehingga kekuatannya tidak merusak dari rumah itu sendiri. Itu adalah fungsi dari penangkal petir. Ini bagian-bagian dari penangkal petir. Ini adalah batang penangkal petirnya, dan ini konduktornya, ini gedungnya. Jadi pada saat muatan positif dari rumah ini bertemu dengan muatan negatif dari awan yang mengandung petir, maka petir ini nanti elektronnya akan mengalir melalui kawat ini dan tidak menyentuh kawat, tapi dia akan diteruskan ke bumi untuk dinetralkan. Ini adalah generator untuk membuktikan adanya mesin pembangkit listrik statis yang cukup besar, di mana prinsip kerjanya adalah gesekan antara silinder logam dengan sabuk karet menghasilkan muatan listrik negatif pada sabuk karet, dan muatan listrik negatif dialirkan ke bola konduktor. Jadi ini ada karet yang berputar, ini dia berputar di dalam bola konduktor yang akan menghasilkan muatan negatif. Kemudian muatan negatif ini akan disalurkan oleh bola ini. Nah, gesekan antara politan dengan sabuk karet menyebabkan sabuk karet menjadi muatan positif. Karena sabuk karet yang muatan positif dihubungkan dengan bumi, maka elektron dari bumi menetralkan muatan positif pada sabuk karet. Oke, terima kasih. Sampai di sini pembahasan kita tentang listrik statis. Kita akan berjumpa lagi pada materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.